Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya nih, Muhammad Gumelar. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang conditional sentence. Ya, langsung saja kita bahas apa itu conditional sentence. Conditional sentence merupakan kalimat majemuk yang berisikan kondisi mengenai sebuah pengandaian, imajinasi, atau suatu kejadian yang belum terjadi. Nah, conditional sentence ini memiliki beberapa jenis. Ada conditional sentence type 0, type 1, type 2, type 3. Nah, sekarang kita akan bahas conditional type 0. Apa itu conditional sentence type 0? Conditional sentence type 0 biasanya ngomongin tentang kenyataan, fakta, kejadian yang sebenarnya gitu. Conditional sentence type 0 biasanya tidak disebut conditional. Kenapa? Karena sebenarnya conditional sentence adalah kalimat pengandaian, mengandai-andai. Nah, sedangkan conditional sentence type 0 itu adalah sebuah fakta. Seperti contoh kalimat yang ada di sini. If we heat the water, it boils. Jadi kalau kita memanaskan air, maka akan mendidih. Ini suatu kebenaran atau suatu fakta. Coba dah kalian panaskan air gitu kan, pasti nanti si air itu akan mendidih, bener gak? Bener kan? Nah, selanjutnya kalimat if eat a lot I'll gain weight. Nah, benar kan? Kalau kamu makan banyak, pasti berat badanmu akan menambah, kan? Benar kan? Kalau kalian makan banyak, pasti berat badan kamu akan menambah. Nah, jadi ini kalimat-kalimat conditional type 0 yang mana berisi tentang kebenaran atau fakta. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis struktur dari kalimat ini. Yang pertama ada kata if, lalu yang di depannya ada subject dan verb yang merupakan simple present tense, lalu ada koma dan ada subject verb yang merupakan simple present tense juga. Jadi dalam conditional sentence type 0 ini ada if simple present tense, koma simple present tense lagi. Jadi itu ya struktur kalimatnya. Nah, selanjutnya kita bahas conditional sentence type 1. Nah, conditional sentence type 1 seperti apa sih? Jadi conditional sentence type 1 adalah possible situation in the present of or future. Nah, jadi conditional sentence type 1 yaitu kemungkinan di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Nah, kemungkinan di sini kemungkinan besar ya, bukan kemungkinan kecil. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. If it rains, I will not come to your house. Jadi ketika hujan, saya tidak akan datang ke rumahmu. Seperti itu. Ini adalah possibilities. Bisa terjadi hujan, bisa juga tidak terjadi hujan. Jadi suatu kemungkinan di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Jadi sifatnya itu masih 50-50. Kemungkinan terjadi atau tidak akan terjadi. Nah, contoh yang berikutnya yaitu if I study hard, I will pass the exam. Nah, dalam kalimat ini juga ada possibilitiesnya.
ya. Bisa jadi kamu lulus ujian karena kamu rajin belajar, ya bisa juga tidak lulus ujian itu ya. Jadi masih possible in the future. Kalau kamu masih menyatakan suatu pengandaian yang masih berkemungkinan atau possible in the future, kamu bisa menggunakan conditional sentence type 1. Nah, selanjutnya kita analisis nih struktur dari kalimat ini. Yang pertama ada if, lalu simple present tense, lalu koma, lalu ada subject, lalu will, ditambah bar infinitive atau disebut juga verb 1. Karena setelah will itu adalah modal ya, jadi diikuti oleh verb 1. Jadi seperti ini, if plus simple present, koma, subject plus will plus bar infinitive atau verb 1. Atau juga bisa seperti ini, I will pass the exam if I study hard. Nah, jadi bisa dibalik juga ya. Selanjutnya kita beralih ke conditional sentence type 2. Nah, apa itu conditional sentence type 2? Conditional sentence type 2 adalah unreal atau impossible situation in present or future. Nah, jadi ini menyatakan suatu yang tidak nyata ya, tidak real gitu. Contoh kalimatnya seperti ini. If I won the competition, I would buy a new cellphone. Jika saya memenangkan lomba, maka saya akan membeli HP baru. Nah, tapi kenyataannya dari kalimat ini saya tidak menang. Ya, itu kalimat kenyataannya saya tidak menang. Jadi hanya suatu yang tidak nyata. Jika saya menang, saya akan membeli HP baru, tapi kenyataannya saya tidak menang. I don't not win the competition. Itu adalah faktanya dari kalimat ini. Nah, selanjutnya contoh yang kedua itu if I had a lot of money, I would buy a new car. Jika saya punya uang banyak, saya akan membeli mobil baru. Tapi kenyataannya saya tidak punya banyak uang. Karena ini adalah kalimat yang menyatakan unreal atau impossible. Fakta dari kalimat ini adalah I do not have a lot of money. Nah, dari kalimat ini kita bisa lihat strukturnya, yaitu ada if, maksudnya ada past tense, lalu koma, subject, setelah itu ada would plus bar infinitive atau verb 1. Nah, karena ini menyatakan suatu unreal, maka kita perlu menyebutkan faktanya. Kita harus tahu fakta di balik kalimat ini. Nah, faktanya ini memakai simple present tense. Nah, tadi kita sudah membahas conditional sentence type 0, type 1, type 2. Sekarang yang terakhir kita akan membahas conditional sentence type 3. Di conditional sentence type 2 kita membahas tentang sesuatu yang unreal situation, di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Sesuatu yang tidak nyata atau impossible di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Sedangkan conditional sentence type 3 itu suatu yang tidak terjadi di masa lalu, suatu yang didn't happen. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. If I had studied hard, I would have passed the exam. Jika saya belajar dengan giat, maka saya akan
lulus. Seperti itu. Tapi faktanya atau kenyataannya adalah I didn't study hard and I didn't pass the exam. Dalam conditional sentence ke 3, di faktanya menggunakan past tense karena dia menyatakan sesuatu yang tidak terjadi di masa lampau. Nah, selanjutnya kita akan analisis dari kalimat ini. Yang pertama tuh ada if, setelah itu ada past perfect tense, lalu ada koma, subject, lalu would plus have plus verb 3. Di sini conditional sentence type 3 ini verbnya pakai verb 3 ya. Ya, ini adalah suatu struktur untuk conditional sentence type 3 untuk menyatakan suatu penyesalan yang tidak terjadi di masa lampau. Dalam type 3 ini pengandaian tidak akan terjadi, hanya berandai-andai atau berangan-angan gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena saya juga masih belajar ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.